Selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini kita bersua kembali seperti biasanya. Tetap kita membahas masalah mandau. Nah, jadi mandau ini memang berbagai macam tipe mandau yang ada. Jadi kadang-kadang kita bingung memilihnya buat saudaraku yang pemula. Nah, jadi di dalam bingung memilih, maka kita akan sering mendapatkan mandau yang kurang pas menurut keinginan daripada kita untuk memilikinya. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan kita yang masih pemula, yang belum mengerti terlalu jauh tentang masalah mandau. Nah, ini hal yang memang harus dipelajari benar-benar untuk masalah mandau yang ada ini. Nah, jadi ada saudaraku yang bertanya kepada saya, Empu Gelol, yaitu bertanya, Empu, seperti apa ciri daripada mandau asli itu seperti apa? Nah, itu soalnya saya kepingin tahu Empu ciri daripada mandau yang asli itu. Tolong Empu sebutkan, karena saya adalah orang awam yang belum terlalu tahu atau belum mengerti masalah mandau ini. Itu pertanyaan dari saudara kita. Sebenarnya ciri daripada mandau asli itu sangatlah mudah. Nah, kalau itu mandau buatan yang kita pada saat ini, kita bukan melihat dari ukiran, kita bukan melihat dari sarungnya, kita bukan melihat dari ukiran gagangnya. Enggak, bukan seperti itu. Ciri pertama untuk menilai mandau itu asli atau bukan, artinya bukan mandau maksudnya mandau ini kan bukan mandau cenderamata, bukan mandau souvenir. Itu. Pertama, bilahnya itu harus kokoh dan kuat, tahan menghadap kayu apa saja. Mau itu mulai kayu lemah sampai kayu ulin, kayu yang sebesar pergelangan sampai kayu sebesar betis, bahkan kayu yang sebesar ember. Nah, itu juga bisa ditebang pakai mandau. Nah, itu bisa. Inilah kekuatan mandau yang ada. Lalu samakah kekuatan mandau tempilan ini dengan mandau kerja? Sama kuat. Mandau kerja dan mandau tempilan itu tidak ada bedanya, kuatnya, serpuhannya semuanya sama. Nah, jadi itulah salah satu ciri daripada mandau yang asli. Terus ciri daripada kedua mandau yang asli ini, kita lihat tali belawitnya, tali pengikat pinggangnya. Kuat enggak? Nah, itu kalau dia talinya modelnya melentur, terus model belawitnya itu agak renggang, tidak rapat, rotannya kelihatannya muda. Nah, ini juga patut kita waspadai dan kita curigai. Nah, itu. Ketiga, kita melihat dari sulatan pada gagang mandau. Sulatan pada gagang mandau, kalau untuk mandau yang asli itu dipastikan kuat dan dia benar-benar disulat, dianyam. Dia bukan dililit, dia bukan dilem, dia bukan dibuat kepang rambut baru dililit pada gagang mandau, diberi lem Korea, diberi rem epoksi, tidak seperti itu. Nah, itu jadi dia benar-benar dianyam di gagang kayu atau di gagang tanduknya, seperti itu. Ciri yang ketiga. Terus ciri keempat, biasanya gagang mandaunya ini dipastikan kalau dia dari kayu itu dipastikan dari cabang kayu atau dipastikan dari cabang akar kayu, entah itu kayu ulin, entah itu kayu bukan kayu ulin. Yang pasti kalau bukan kayu ulin, ini adalah tipe jenis kayu yang berserat itu. Dan biasanya kalau untuk gagang mandau seperti ini, dia tidak mungkin mengambil kayu yang bukan cabang, seumpamanya dari balok dibuat gagang mandau dibentuk. Nah, ini
harus kita waspadai juga. Nah, terus untuk tipe sarung daripada Mandau asli ini, untuk di dalam kita suku Dayak Benua, mungkin sudah empu sebutkan beberapa kali, dipastikan itu gerunggang, dari gerunggang biasa sampai gerunggang bebaret. Nah, terus kayu marsipa juga boleh. Nah, selain itu kayu banggeris, selain kayu banggeris ulin juga bisa. Nah, itu diantaranya ciri-ciri Mandau yang asli pada Mandau kita. Nah, jadi kita untuk Dayak Benua ini, kalau Mandau yang asli, kita tidak mungkin mengambil kayu meranti, kita tidak mungkin mengambil kayu kapur. Nah, itu nggak mungkin. Jadi kita tetap memakai kayu yang memang khusus untuk di Mandau. Nah, selain itu, Mandau yang ada pada tempilan atau Mandau kerja, pada umumnya dia mempunyai tulang punggung yang kokoh. Nah, kebanyakan dia itu pasti tebal. Nah, minimal ketebalannya itu setidaknya, kalau untuk Mandau yang agak besar, pasti sebesar batang rokok kretek. Nah, itu seperti itu. Terkecuali itu Mandau kecil, mungkin saja dia agak tipis, tidak setebal itu. Nah, itu ciri daripada Mandau yang asli. Ada juga yang mengatakan, "Empu, Mandau saya ini asli kok Mandau tua, Empu. Ini dari zaman bapak saya yang menyimpannya. Terus saya lahir Mandau ini sudah ada." Seperti itu. Nah, sekarang saya begulol tanya balik, lahir tahun berapa? Tuh. Kalau saudaraku lahir tahun 90, lahir tahun 95, lahir tahun sekitar 87, 88. Nah, itu Mandau yang tipe jenis seperti ini itu kebanyakan sekitar tahun 1980-an itu sudah Mandau souvenir. Mandau souvenir tahun 1980 sudah ada. Nah, seandainya kalau seandainya bapak daripada saudaraku membeli Mandau souvenir ini dan saudaraku belum lahir di tahun 80-an itu, maka ketika jatuh kepada saudaraku, maka saudaraku menganggap ini Mandau asli. Nah, itu. Maka saudaraku menganggap ini Mandau tua. Apalagi yang lahir sekitar tahun hampir mencapai tahun 2000-an. Itu. Maka sangat sulit membedakan untuk Mandau yang asli seperti apa. Karena apa? Karena saudaraku, adik-adikku atau anak-anakku belum mengetahui atau mengenal tentang Mandau lebih jauh. Nah, ini yang menjadi masalah. Seringkali saya melihat di postingan yang ada, baik itu di Facebook maupun di YouTube sendiri, pernah saya melihat itu Mandau dikatakan Mandau tua. Betul, Mandau tua. Tapi Mandau tua yang bagaimana? Mandau tua tahun 1980-an. Itu. Dan itu juga Mandau souvenir. Jadi saya tidak usah menyebutkan ciri-ciri bilahnya enggak enak, mungkin akan bersentuhan dengan saudaraku yang lain, enggak enak. Nah, jadi Mandau-Mandau yang seperti ini bukan salah daripada si pembuat Mandau souvenir, tetapi karena salah pemahaman dari saudaraku yang tidak mengerti tentang Mandau. Mandau itu seperti apa? Nah, jadi sebaiknya bagi saudaraku yang belum terlalu mengerti tentang Mandau, pelajarilah Mandau yang ada. Paling enggak lewat konten saya Empu Gelol mungkin bisa membuka wawasan tentang masalah Mandau ini. Biarpun Mandau yang saya ceritakan hanya sebatas Mandau Dayak Benua saja, karena saya tidak menguasai Mandau yang lainnya. Seperti itu. Jadi tetap kita sebelum membeli Mandau, sebelum memaharkan Mandau, bertanya dulu
kepada orang lain, bertanya kepada yang lebih tahu. Nah ini, karena kalau kita malu bertanya, tidak mau bertanya, langsung membelinya, memilikinya, dan ternyata itu bukan mandau yang diharapkan, ini akan menjadi suatu kendala menjadi bumerang. Nah itu, sebaiknya kalau memang kita kepingin memiliki mandau yang benar-benar mandau, tanyakan dulu ya kepada saudara-saudara kita yang lain. Banyak juga pembuat mandau. Nah itu bukan sedikit, tanyakan bukan hanya kepada satu orang, tapi tanyakan kepada beberapa orang yang mengerti tentang mandau, kira-kira seperti itu. Nah itu untuk masalah mandau. Oke, buat teman-teman atau saudaraku semua, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga saja ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa akhir kata saya ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua.